Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu wa ridwanuhu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Wafa Sebutan Kauda Muljaaki, teman-teman santriwati Pesantren Al-Wafa yang juga saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bersama-sama bisa belajar salah satu bab yang sangat sulit yang harus diketahui oleh para kaum hawa. Aki kanto masalah darah wanita, khususnya pun ki kanto masalah haid dan nifas. Kanto terus terang bisaos di kitab yang sampean pelajari yang menjadi mata pelajaran Fathul Qorib ini tidak dijelaskan secara detail dan belum bisa menjawab semua permasalahan yang terjadi pada orang-orang perempuan saat menstruasi. Oleh karena itu Badan Kaula sangat semangat ketika kiai mator tero abeda akinah pelatihan head de cakanca santri bini. Moga-moga apa nanti yang kita pelajari bersama di tempat ini bisa manfaat untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Mina dari kadinto ngireng sebelum acara ini kita mulai, kita mau Fatihah dimin. Kita tawassul de para masyayikh, de para sesepuh, de para ulama. Moga-moga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah lillahi ta'ala li Muhammad Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ila jami'il awliya wassalihin syuhada wa ulama al-amrin wal musannifin fasirin muhaddithin wa laimatil mujtahidin wa sallallahu alaihi wa sallam qadir al-jilani wa jami' masyayikhina wa ahli quburina ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kan itu Madura apa coba ki? Madura. Oh Madura ki. Gula Madura tak pate salpa pun. Mun Inggris bek salpa sebenarnya. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, sebentar lagi ada materi saya dari Kaulah, nanti bisa dibuat pegangan buat sampean. Masalah head kentoh mungkin sebagian besar sudah pernah dipelajari karena dalam kitab takrib yang menjadi pelajaran kita bab head nikah termasuk ngade masuk fi kitabit Taharah, sehingga kula yakin teman-teman sudah pada tahu semua bahwa haid itu adalah apa yang dinamakan haid, dan minimal haid itu berapa hari, maksimal haid itu berapa hari, minimal masa bersih antara dua haid itu berapa hari. Insyaallah cakanca santri bini ampun oning seterje. Termasuk masalah istihadah. Biasanya saya banyak salah faham, minabi keluar dere ampun lebih 15 hari yang kep istihadah lebih nah saos saya yang kep istihadah. Contoh keluar dere tak lancar, sehari keluar, sehari prei, sehari keluar, 2 hari prei, terus mereka sampai 20 hari. Tin pun oleh 15 hari, oh istihadah kok adalah apa jeng dah. Artinya saya sering salah paham, saya yang ke istihadah ini lebihnya dari 15 hari. Kini saya sering salah paham. Makanya sebelum ini kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa istihadah nikah bukan berarti suci. Biasanya adik-adik kalau head andaikan sudah melebihi 15 hari, 15 hari yang ke head, selebihnya yang ke soceh, karena dianggap istihadah. Nah, ini yang salah kaprah.
salah kaprah. Ini kan rata-rata banyak, saya tak 99% orang-orang perempuan salah faham di sini. Pokoknya pun lebih 15 hari, sekce pun. 19 hari, head kapi. Nah ini yang banyak salah faham. Sehingga risikonya karena umpama beda orang bini keluar darah lebih 15 hari sampai 20 hari umpama. Maka saya 5 hari nikah benar bejeng, saya 15 hari tak bejeng karena yang ke head. Nah, kalau sudah seperti ini, maka konsekuensinya sampean punya hutang sholat yang harus dikerjakan di masa 15 hari ini. Karena 15 hari saya keluar dari beri itu tidak semuanya head. Di sana ada darah suci, ada darah tapi dihukumi suci. Ini kan yang banyak salah paham. Oleh karena itu sangat penting untuk belajar head kainto. Dan ini tidak hanya untuk teman-teman santriwati, santriwan pun juga sama. Kadang timpun Peleman pas saya rajinnya benih santri. Ketika mengalami pendarahan, pun pas bingung maki salake. So kudu tak teman head pas nikah alasannya. Tak oning kudu tak teman head pun alasannya seperti itu. Yang kini kan tidak bisa diterima dan seperti itu. Apun, adik-adik santriwati yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bahwa head itu minimal darah yang keluar dari rahim bisa dikatakan head minimal bila jumlahnya mencapai 7 hari, mencapai sehari semalam, yakni 24 jam. Artinya sehari semalam nang kitab yaumun wa lailatun, artinya bukan 1 hari terus full terus menerus punten, tapi maksudnya yaumun wa lailatun gak bisa 24 jam dalam akumulasi totalan dari masa 15 hari. Artinya umpama ini hari Senin tanggal 1 umpama ini keluar darah pagi jam 7. Pagi jam 7 keluar darah sampai sore. Mari sore ampet sampai kelakuna sampai pagi pole sampai duhur pole. Nika pun yaumun walai latun. Tapi keluar darah selama pagi hari Senin sampai siang hari Selasa dapat 24 jam punten. Tak ada Pak, karena tadi keluarnya hari Senin keluar jam 7 pagi. Saya keresaki perkiraan Kol petok hari Senin keluar darah sampai sore sampai kol 4. Jadi kol petok sampai kol 4 ini belu tanggal kol petok kol belu kol sanga kol 10 kol 11 kol 12 kol situng 2 telok 4 sangang jam. Dari kol 4 akhirnya ampet. Dari kol 4 ampet sampai ke lakuna sampai Selasa kol belu pagi pakun ampet. Lah ini kak keluar darah itu sudah yaumun wa lailatun, tapi depak Pak Lekorcen punten. Berarti tak ada Pak yaumun, tak ada Pak Lekorcen, berarti bukan head, bukan begitu. Maksudnya 24 jam itu dalam masa 15 hari akumulasi dari 15 hari. Jadi umpama gelak Senin sampai Selasa keluar darah sangat jam tones. Dan ini kak adik-adik nanti kalau head keluarnya darah harap dicatat. Umpama hari Senin kol senapa kol petok, catat kadisa. Karena nanti ini dibutuhkan. Bisa jadi keluarnya darah pertama kali ini sangat dibutuhkan dalam menentukan head atau tidak. Sini kan. Ya, oleh karena itu umpama semakin Selasa ampet kol petok pagi itu kalau beluk pagi tak keluar boleh pun. Selasa, Rebu, sampai Rebu tak keluar, sampai Kamis tak keluar, sampai Jumat tak keluar, Sabtu pas keluar boleh. Sabtu keluar, bagian apa? Kol 12, apa jangan duhur, entar jedeng, cengok mi keluar dari boleh. Berarti kol 12 hari Sabtu jam 12 keluar. Maka itu sampai tidak boleh sholat. Kenapa? Karena masih dalam masa 15 hari. Umpama hari Sabtu jam 12 keluar sampai jam 5 umpama ini. Jam 5 umpama. Dari jam 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 jam.
Pon ki bigula tulis sa saos. Umpama tanggal 1 hari Senin, tulisan bahasa Indonesia saus. Karena Arab tambah cobaan tulisan gula. Hari Senin tanggal 1 bulan Februari umpama ini keluar dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ini total 9 jam iki. Pon. Hari Selasa sampai Selasa jam 9. Ompon. Oh, kira-kira 9 jam. Dari Senin Senin pagi dari jam 7 sampai jam 9. Dari jam 7 sampai jam 4 ini jam 16 nih. Jam 16 keluar darah selama 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam nih. Pon. Pas ampet sampai Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu keluar boleh. Nah, Sabtu keluar boleh umpama Sabtu keluar dari Sabtu tanggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 6 ki. Tanggal 6 bulan 2. Keluar darah dari jam 12. Apa jeng duhur entar jedeng congok mi bercak darah. Anggap kol 12 berarti keluar lagi. Kol 12 sampai kol lemak sore. Kol lemak sore senapa jam? Berarti 5 jam. Berarti 5 jam. Pon. Lemak sore. Bojeng orang bojeng maurib nempan terkejedeng congok mi masih tak keluar congok ternyata sobung bersih pon. Bersih terus sampai ke Ahad tak keluar umpama. Senin keluar boleh. Senin tak keluar pon. Rebu tak keluar, Kamis tak keluar. Jumat keluar. Jumat tanggal apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal 12. Tanggal 12 bulan 2 keluar dari jam 9 pagi mari sarapan keluar dari terus sampai kol beluk malam. Sampai kol beluk malam mama. Kol beluk malam berarti sampai jam 20. Sampai jam 12. Kenapa jam nih? Dari kol sangat pagi 10, 11, 12, tung 2, telok 4, 5, 6, petok, beluk sangat 10. 13 jam. Nah, 13 jam total. Senin keluar sangang jam. Ini kak untuk kasus perempuan yang darahnya tidak lancar. Nih. Sangang jam tambah 5 14 tambah 13 petolekor jam lah. Ini sudah melebihi dari yaumun walai latun. Berarti pun lebih sehari semalam karena 4 ekor jam, maka ini dianggap darah haid. Walaupun untuk mencapai 24 jam ini harus menempuh waktu 11 hari. Dan ini kepakun dianggap termasuk darah haid karena darahnya sudah mencapai 24 jam dalam masa 15 hari. Nah, paham ki? Ki seumpama tidak mengalami nikah dan lancar, kalau mau keluar pon keluar Pak Ustaz dari pagi, biasanya terus-terusan pon, tidak ada masalah, syukur. Biasanya ngak nikah pok bila, timpon ban pok bila keluarga, mereka turun mesin baru, mereka engki kan turun mesin jauh candring orang luaran kasa, dah baru sering terjadi masalah, pon.
Kenapa kok harus menunggu 15 hari? Artinya yaumun walailatun itu yaumun walailatun 24 jam itu dalam masa akumulasi 15 hari. Karena kenapa kok 15 hari? Karena memang maksimal haid itu 15 hari. Paham ki? Nah, pon. Makin minimal haid sehari semalam atau balik jam, maksimal haid 24 maksimal head 24 maksimal head 15 hari. Mah cek rono ku, lemong kudu salah ke cek toro. Maksimal head 15 hari. Ini berkaitan, artinya minimal head itu 24 jam dalam masa akumulasi 15 hari. Nah, selanjutnya adalah masa minimal bersih, masa minimal suci. Kenapa? Masa minimal suci. Dalam kitab Fathul Qorib 15 hari. Dan pon. Jadi kalau kemudian keluar darah kita oleh 15 hari ketina apa? Lah nikah yang banyak terjadi seperti ini. Jangan langsung divonis istihadah, belum tentu. Contoh ini seperti itu, hari Senin tanggal 1 keluar darah, terus-terusan Senin terus keluar darah, tak buang-buang sampai Selasa teker depak 24 jam, Rebu engki, Kemis engki, Jumat engki, Sabtu bersih, Sabtu apa aja duhur, mau mandi, mau sholat duhur karena sudah dirasa tamunya pun tak datang engki. Kan biasa mengeluarkan gerasa nggih. Nah, mi gerasa ingat ada tamunya jongo sabungongku. Pon sabungongku akhirnya mandi bersih. Pon ki soceh hari Sabtu apa jang duhur nggih. Jadi tadi tanggal 1 sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai tanggal 5 Sabtu siang, Sabtu pagi keluar sampai sampai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari Senin ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 5 hari. 5 hari. Dari tanggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 6. Dari tanggal 1 sampai tanggal 6 keluar darah selama 15 hari. Walaupun tak lancar, kadang keluar, tetapi secara perkiraan diperkirakan ampun dapat 24 jam. Berarti pemasuk haid. Hari tanggal 6 nikah, hari Sabtu bersih pon ki. Tanggal 6 bersih. Terus pon oleh 10 hari mi keluar darah boleh. Bagaimana hukumnya? Katanya di kitab Aqallut Tuhri bainal haidata ini 15 yauman. Minimal bersih harus 15 hari. Nah, sekarang ini yang sering terjadi, masa bersih tidak sampai 15 hari. Ini yang harus dipelajari sungguh-sungguh. Bagaimana hukumnya? Nah, nikah. Kalau masa bersih tidak sampai 15 hari, maka dirinci menjadi 2. Dirinci menjadi 2. Masa bersih tidak sampai 15 hari, maka rinciannya jadi 2. Rincian pertama adalah 1. Jika keluarnya darah yang kedua sebelum 15 hari dari keluarnya darah yang pertama, di buku materi pun sudah dibagikan. Lihat bisa bedeh gini kan. Jika keluarnya darah yang kedua masih dalam masa 15 hari sejak keluarnya darah pertama, kurang 15 hari nih, maka itu berarti lanjutan dari darah yang pertama. Umpama senikah tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 6
Total 5 hari. Lah tanggal 13 kok keluar darah boleh. Tanggal 13 keluar darah boleh. Berarti keluarnya darah yang kedua ini masih dalam rangkaian 15 hari sejak keluarnya darah pertama. Paham ki? Keluar darah kok ki oleh 10 hari. Ki oleh belum hari ki ni ada keluar darah boleh. Congok nang tanggal nang catatan nembian. Mangkana kanca-kanca bini kan to menabi het ko tu catat. Keluar darah pertama tanggal senapa, kol senapa, bersena tanggal berapa, jam berapa niku kudu tulis. Nanti penting ketika haidnya terjadi masalah. Nggih. Lah, contoh masa bersih tidak sampai 15 hari padahal di kitab ketentuannya masa bersih minimal 15 hari. Seperti ini. Hari Senin suci haid sampai hari Sabtu tanggal 6. Tanggal 7 bersih, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ampun, lain. Yang pertama tanggal 13 mik dah keluar darah boleh. Berarti keluar darah yang kedua ini, keluar darah saya kedua ni masih dalam rangkaian 15 hari sejak keluarnya darah pertama. Bagaimana ini hukumnya? Maka ini adalah lanjutan dari haid saya pertama. Ibaratnya senikah ampian andik tamui akan biasanya menering bini minta solat andik tamui kan senikah biasa lagi beda datang bulan beda senikah umum menikah pun ada yang istilahnya makin anyar tak solat beda tamui senikah biasa lagi lah. Ibarat nikah ambian andi tamu 5 hari 5 malam nginep oleh 5 hari tamu ini ke Pleman pon Pleman dari tanggal tung singin saya datang tanggal 6 Pleman ontur tamu pon mari tamu datang ke sapu ini bersean mimpian pon mandi yepel sebarang pon tanggal 13 bedereng tok labang boleh tok assalamualaikum mi bertamu boleh mas mi kerasa mas lagi aduh bertamu boleh mas congok ke jeding congok dilihat di jeding aduh bertamu boleh lah tamu yang kedua ini dilihat congok nang catatan perasaan tamu pertama datang sampai toles bengkok tanggal 1 tamu datang tanggal 6 pulang. Ini kok tanggal 13 keluar darah lagi. Mi datang tamu boleh. Datangnya tamu yang kedua ini sampai 15 hari apa belum? Nah, karena ini masih belum mencapai 15 hari sejak datangnya tamu yang pertama, maka berarti tamu yang kedua ini tamu selajuh. Buka labang tamu seberi berarti dia datang boleh gitu berarti gini kan lanjutan dari tamu yang pertama tamu kun berarti yang datang boleh. Bagaimana hukumnya mengeluar darah boleh? Ya jangan sholat karena ini dianggap haid. Kenapa gua dianggap haid? Karena masih dalam rangka 15 hari. Batas tamu ini 15 hari. Nah, ini kiki oleh 13 hari datang boleh. Berarti tamu selaju datang boleh. Karena tamu selaju, kan tamu selaju beri nyaman bu head beri. Tamu selaju maka saya makin ni kan nyaman pakun bu head. Maka sampai tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Andai kan terjadi di bulan Ramadan atau sampai pas sedang puasa sunat, maka puasanya harus dibatalkan karena sampean kedatangan tamu yang kemarin yaitu tamu bu head. Bon, paham ki? Nah, bon. Terus keluar head. Tanggal 13 keluar, tanggal 14 keluar. Tapi tanggal 14 sore Pleman tamu pun. Pleman tamunya sudah pulang. Maka ya sampean mandi suci. Mandi raja pun, mandi sesuci karena tamunya sudah pulang. Pon, tidak ada masalah ya. Ini yang pertama.
Yang keluarnya darah yang pertama masih dalam masa 15 hari. Kita depak 15 hari. Berarti itu tamu yang pertama kun pakun keng datang boleh. Pon, jelas ki? Semakin mun tamu ya nambeng sudah 15 hari kok tetap. Wah, ini Bu Head ini sudah 15 hari ini kok masih belum pulang ini. Ini sudah hari ke-16 sampai hari ke-17. Sampai hari ke-17. Bagaimana ini? Mun kalau tamunya sampai 15 hari enggak pulang-pulang, maka namanya diganti. Namanya bukan Bu Head lagi tapi Bu Head istihado. Obenya man pon, Bu Head pon kan namanya Bu istihado pon. Sini kan hi. Bagaimana Bu istihado nikah? Bagaimana kita harus menyambut tamu baru yang namanya berganti nama ininya, yang berganti nama jadi nama Bu istihado? Nanti di belakang berkeruat pola nah. Nanti di belakang hi. Artinya kesimpulannya kalau keluarnya masa bersih belum mencapai 15 hari, maka ditafsir menjadi dua. Yang pertama, masih dalam rangka keluarnya darah kedua, belum mencapai 15 hari dari keluarnya darah haid yang pertama. Nggih, paham nih gini? Seperti gila, mau kita ada 15 hari mi datang tamu boleh, tamu pakunnya manahnya mabuk haid seberi gini ke datang boleh. Mun pas sebelum 15 hari on tour tamu ya enggak ada masalah. Ya, enggak ada. Yang jadi masalah kalau kemudian sampai 15 hari, kalau sampai 15 hari kok tidak pulang-pulang, padahal batas tamu menerima tamu hanya 15 hari. Dapat 16 hari pakun, maka berarti itu namanya harus diganti karena nambeng. Bener tamu ini. Cek nyamai Bu headnya, mai Bu istihado. Lah kalau sudah dapat 15 hari umpama tanggal 1 beri hari Senin tanggal 1 ini keluarnya darah jam 12 siang lagi. Maka tanggal 15 kalau sudah mencapai 15 hari sampean langsung mandi. Langsung mandi, tulian sompet tulia bejeng. Senika nggih. Karena tamu ini pun tamu tak petek ratu. Bener tamu bener nih pun tamu rosak. Istihado kan de rosak senika. Pon nggih. Nah, itu kalau keluarnya darah belum mencapai 15 hari. Nah, sejak keluarnya darah yang pertama. Lah semakin kalau keluarnya darah yang kedua ini melewati masa 15 hari sejak keluarnya darah pertama, bagaimana? Contoh, tanggal 1 sampai tanggal 6 dari hari Senin ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu keluar darah 5 hari. Total pon dapat 4 lekor jam, berarti masuk head. Empon seceh pon, seceh. Apa aja nggak pasah dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Tanggal 7 bersih pun apa jeng sampean sampai tanggal 20. Bon tanggal 20 tanggal 19 pon. Tanggal sampai tanggal 19. Ini ada darah. Ini bersih. Tanggal 19 mi keluar darah boleh. Tanggal 19 keluar darah boleh. Apa jeng ngakar, apa jeng asar. Mi amunya aduh. Bertamu masa tok-tok-tokan. Nggih. Ditong sampean cengok nang eta catatan. Engko sampun sehet tanggal berapa ya? Oh, tanggal 1 hari Senin. Duhur. Ditong pon tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Secehi. Tanggal petok, beluk, sangak, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 19. Berarti keluarnya darah yang kedua ini ada darah lagi.
keluarnya darah yang kedua ini, yakni tanggal 19, melewati masa 15 hari sejak keluarnya darah pertama.